Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hipnotis semuanya. Saya ada cerita. Begini ya, saya ada cerita. Ada seorang kakek-kakek yang dia suka berkebun ya. Waktu itu dia itu di kebunnya menemukan satu butir telur, dan telur tersebut dibawa ke rumahnya, lalu disatukanlah dengan telur ayam yang sedang bertelur ya, atau juga ya diendapin sekalian sama telur ayam yang lain. Hari demi hari akhirnya telur tersebut menetas, dan ternyata telur itu adalah telur Raja Wali. Terus dipelihara semakin besar, Raja Wali itu yang dihidupkan dengan seekor ayam semakin besar, dia menuruti induknya, yang karena diasuh sama induknya dia menuruti induknya. Ya, yang lain cakar-cakar cari cacing, sang Raja Wali pun dia sama aja cakar-cakar cari cacing. Dan juga induknya dia selalu makan sisa-sisa makanan gitu. Sang Raja Wali juga itu sama menuruti teman-temannya yang lain, ayam yang lain juga mengikuti induknya. Suatu saat sang ayam melihat di atas ada seekor burung yang gagah berani. Sang Raja Wali berkata sama ayam itu, dia berkata, "Itu apa?" katanya. "Wah, itu Raja Wali. Dia Raja Wali yang sangat penuh dengan kuasanya, bisa terbang di atas, dan dia bisa menerkam makanannya dengan cepat," gitu, kata sang ayam itu kepada sang Raja Wali. Kata sang Raja Wali itu, "Alangkah bahagianya kalau saya bisa terbang seperti itu." Kata sang ayam, "Kamu itu ayam, kamu mimpi, kamu itu ayam, kamu itu tidak bisa terbang." Ya, akhirnya sang Raja Wali itu menuruti ayam-ayam yang lain. Dia tidak pernah berusaha terbang. Dia semakin larut, semakin hari, semakin berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya sang Raja Wali itu mati, tidak pernah merasakan bagaimana rasanya terbang. Nah, begitu juga manusia yang mental block itu seperti itu. Nah, saya ada juga nih pengalaman yang sangat luar biasa. Ini masih mengupas seekor Raja Wali. Raja Wali dia itu akan semakin terang matanya bila matahari semakin terbit, maka matanya semakin tajam dan semakin hebat. Tapi anehnya, sang burung hantu dia itu kalau di siang hari dia membutakan matanya. Semakin terang matahari dia semakin tidak terlihat. Tapi ajaibnya di sisi lain, atau juga di malam hari, sang Raja Wali dia kurang melihat. Tapi sang burung hantu dia matanya dengan tajam, dengan penuh kuasa, dengan penuh energi, dengan penuh penglihatan yang tajam. Nah, itulah manusia. Kalau kita pengen belajar ilmu itu luas, ilmu itu luas. Saking banyaknya ilmu di muka bumi ini, kalau ditulis air lautan sebagai kalamnya, sebagai mangsinya, dan kayu yang ada di muka bumi ini sebagai kalamnya, itu tidak bakal cukup untuk menuliskan semua ilmu yang ada di muka bumi. Kita berbicara tentang gaib. Taruhlah berbentuk gaib itu, kebanyakan orang ada yang menyebut setan, ada yang menurut jin, ada dan lain-lain. Ini gaib nih. Kita bisa menghirup udara aja, ini napas, ini gaib, tidak terlihat. Mulut saya bisa bicara aja, ini gaib dan tidak bisa melihat. Mata saya ini bisa melihat dan bisa dilihatkan, itu gaib. Pendengaran saya ini
kuping saya bisa mendengar dan mendengarkan itu gaib. Nih saya bisa merasakan rasa rokok. Saya sambil ngerokok biar santai ya. Saya kebalik. Ini gaib karena kita bisa merasakan rasa rokok Jisamsu sama rokok jarum coklat sama tembakau rajang yang hitam itu kita bisa merasakan itu gaib. Kalau kita bicara dengan energi, kita gak bisa makan kalau gak ada energi. Mulut kita ini gak bisa bicara kalau gak ada energi. Badan kita gak bakalan gerak kalau gak ada energi. Orang terlalu mengabaikan dengan energi. Sebenarnya gak perlu repot sih. Apa sih energi itu? Energi itu sesuatu kekuatan yang tidak terlihat. Mengapa kalau untuk ahli hipnotis yang profesional, dia yang udah jadi master, dia selalu mengunggulkan energi? Karena kalau energinya kita lembek, kita gak punya kekuatan, gak punya percaya diri, gak punya rasa percaya diri, itu itu gaib. Rasa itu gaib. Kekuatan percaya diri itu energi itu. Energi itu bukan hanya listrik. Kekuatan kita percaya diri itu energi. Supaya kita percaya diri, kita itu nggak ada apa-apanya. Ini karena cangkang. Ya kita mintalah kepada yang punya energi. Nah ini dia. Kita lah minta kepada sang pencipta alam dengan apa kepercayaannya masing-masing. Ya itu gak apalah mau apa mau kalau agama Kristen umpamanya mau Bapa Rohul Kudus atau juga Yesus Rohul Kudus itu tergantung dia, atau juga sang pencipta alam ya sang Hyang Widi itu gimana mereka aja gitu. Yang jelas ya itu semuanya kepada sang maha sumber. Ya kalau umat muslim umpamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih agama muslim ya kepada Allah. Tapi itu mintanya umpamanya kita tarik nafas kepada sang pencipta alam ini, kepada Tuhan yang Maha Esa ini, kepada sang maha sumber dari energi, semuanya sumber dari energi ini kan kita mintalah kepada sang maha sumber, karena tubuh kita itu dari sang maha sumber, energi kita itu dari sang maha sumber. Kita tarik nafas. Kalau saya sih gampang gitu. Kalau saya sih ini keyakinan saya aja, tinggal ya Allah saya minta kekuatan energi yang powerful untuk badan saya. Tahan di perut, ya Allah saya pengen menguasai eh, orang-orang untuk menghipnotis orang-orang, untuk mengendalikan orang-orang, untuk pertunjukan atau juga untuk stag hipnotis. Tarik nafas, keluarkan, terima kasih gitu. Kita lakukan 2 kali atau 3 kali. Ini ilmu daging, ini ilmu yang sangat luar biasa. Ya mungkin ditolak-tolak sama orang lain, ya ini bagi yang suka aja gak apa-apa. Saya sebenarnya semalam ada pertemuan mau saya ajarkan, tapi ya karena menolak, karena guru saya yakin guru saya itu menarik orang-orang ke perkumpulan dia, menarik ke grup dia itu dia menggunakan afirmasi sebelum tidur. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu mengendalikan tubuh kita sendiri atau menyuruh gaib yang ada di diri kita sendiri. Jadi dalam tubuh itu banyak gaibnya gitu, ibarat jin yang kita suruh. Jadi kalau kita sebelum tidur jadi dia udah tersugesti. Makanya orang-orang yang udah masuk ke lingkungan dia, ke grup dia, atau juga itu udah di bawah kekuasaan dia gitu, di bawah hipnotis dia. Di saat dia ngumpul itu udah di kuasanya dia. Bahkan saya sendiri pun mungkin di saat masuk grup dia, saya sendiri pun di bawah kuasa dia, seperti itulah. Tapi di luar saya bukan kuasa dia lagi, karena mungkin dia itu menarik anak buahnya, dia menggunakan kekuatan afirmasi yang sangat luar biasa, atau ada yang sebelum tidur, atau juga macam-macam lah, ada juga dengan meditasi gitu untuk menarik anak buah
semuanya atau juga untuk mengumpulkan orang dengan kekuatan masuk gitu. Jadi semacam ada kekuatan gaib gitu, semacam ada kekuatan jin yang bekerja yang menguasai setiap manusia. Padahal itu sebenarnya bukan kekuatan jin, tapi itu kekuatan manusia sendiri. Anda pernah mendengar wayang golek? Wayang golek itu ada yang pernah eh, Semar Badranaya. Semar Badranaya dijuluki dengan Sang Hyang Rancasan. Rancasan itu cahaya. Jadi berarti Sang Hyang cahaya. Eh, Waktu itu Semar dibunuh ya. Semar itu dibunuh dengan apa tuh, buta waktu itu, dengan apa tuh, oh ya buta, orang gede ya, buta hijau gitu, kayak gitu bilang lah dalam pewayangan itu, bahwa Sang Semar itu dimasukkan ke mulut Denawa itu, atau buta itu, buta hijau itu. Nah akhirnya dia keluar karena dibunuh asalnya di Semar itu dibunuh, dimakan sama sang buta itu. Keluarlah dia itu, keluar 4 orang, yaitu Nur Geni, yang kedua Nur Bumi, yang ketiga Nur Bayu, yang keempat Nur Banyu. Apa itu Nur? Nur itu cahaya. Berarti cahaya bumi, Nur Bumi, cahaya geni, cahaya berarti cahaya api. Nur apa tuh? Nur Bayu yaitu cahaya angin, Nur Banyu itu cahaya putih. Gitu. Nah, berarti dalam tubuh kita itu ada 4 unsur cahaya dalam tubuh kita. Nah, waktu itu kan Semar itu dia bekerja ke 4 orang itu untuk Semar, untuk menolong Semar. Nah, itu kita punya saudara. Nah, saudara itulah yang kita pergunakan untuk hipnosis tingkat dewa. Makanya Romo Dewa mengatakan dalam bukunya dia itu hipnotis master dewa atau juga master dewa hipnotis. Nah, itu sebenarnya rahasianya ini ilmu daging ya. Cara menggunakannya ya ada trik-trik tertentu gitu. Jadi kalau Anda membawanya bilang bahwa itu bukan sebagian dari hipnotis, ini bagian dari hipnotis yang belum diilmiahkan. Ini ilmu hipnotis yang kan beda-beda gitu. Kalau di IH ini gak dibahas gitu, karena saya juga mungkin ada teman-teman saya belajarnya hipnotis ortodok ya, ini dipakai gitu. Ngudut lagi minum lagi senyum minum, mantap. Nah itulah sahabat semuanya, pusar kita di saat kita di ibu kandung kita, ini ilmu daging semuanya. Pusar kita terhubung dengan tali ari-ari, dan tali ari-ari terhubung kepada ibu kita sebagai makanan kita melalui tali ari-ari. Di saat kita ke dunia, kita hidup sebesar ini, kita bisa menyambungkan pusar kita dengan alam semesta. Kita bisa dimakan dengan kita bisa bukan dimakan ya, maksudnya kita semua makanan yang kita makan bisa bermanfaat, dan juga semua alam yang ada di sekitar itu bisa disalurkan kepada tubuh kita, karena ada dari pusar ini bisa menyambungkan ke alam semesta. Juga dari pusar ini bisa menyambungkan ke 4 saudara tadi. Mungkin itu yang dinamakan black magic, atau juga yang disebut sihir hipnotis. Ada juga yang disebut hipnotis tingkat dewa ya. Mungkin ya itu ada ilmu-ilmunya. Inilah sumber hipnotis yang sesungguhnya. Makanya kita bisa ini ngoceh aja ya, jadi jangan percayalah, ini ngoceh gitu. Saya ngoceh aja, jangan percaya sama saya. Kalau Anda mau klik boleh, tombol saya mau share juga boleh, mau enggak juga gak apa-apa, mau ilmunya dipakai juga ya semoga bermanfaat, mau tidak juga gak apa-apa
ini ngoceh aja, saya cuma bocah angon, bukan orang yang berpendidikan seperti anda gitu. Saya cuma bocah angon aja, tapi ilmu ini saya udah praktekkan gitu. Ini ilmunya ya sangat luar biasa. Saya bisa menemukan sesuatu yang belum saya temukan. Makanya saya namakan ilmu ini hipnosis tanpa batas gitu. Jadi keajaiban tanpa batas. Selagi kita berusaha, selagi kita mencoba, ada semuanya 10 orang teman-teman kita nanti akan beda-beda di situ, penemuannya akan beda-beda gitu. Karena karakternya juga beda-beda. Basicnya juga beda-beda. Mungkin di situ seandainya beda paham antara anda dan saya, karena anda dan saya itu beda tubuh, beda jiwa, beda basic, beda background, wajar kalau penemuannya beda. Ini penemuan saya atas bimbingan guru saya Romo Dewa, juga e-book dia, juga beberapa guru yang lain juga, mungkin ya seperti Kang Dani Ibnu, Kang apa tuh Andri Jihu dan juga sebagainya. Mungkin bukan saya untuk menjelekan guru satu dengan guru yang ini, bukan, tapi saya memadukan dari berbagai kalangan, berbagai guru saya padukan untuk menjadi satu. Tapi saya jadi acuan untuk belajar ilmu untuk saya untuk kedepannya. Jadi bagi saya sih tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Cuman kita aja mungkin belum kancahnya atau juga belum sampai ke sana gitu. Ya mungkin saran saya berpikirlah positif gitu. Maka pikiran kita itu akan menjadi ucapan, dan ucapan itu akan menjadi tindakan, dan tindakan itu akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang menentukan nasib seseorang. Ya mungkin sekian dulu ya. Selamat berkarya, selamat ngopi, ngerokok, santai semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.